Hai kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Adongsen Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya membuatkan sebuah tutorial video mengenai cara kerja, cara pemeriksaan, dan juga bagaimana cara kita menganalisa ketika melakukan troubleshooting pada sebuah sensor TPS kawan-kawan yang dimiliki oleh teknologi injeksi pada umumnya. Tentunya kali ini yang saya buat pemeriksaan dan cara kerja pada sepeda motor Honda kawan-kawan, Honda Beat Injection yang sudah ESP. Oke kawan-kawan, karena sensor TPS ini seringkali bermasalah, sangatlah penting untuk kita mengetahui bagaimana cara pemeriksaan dengan sederhana kawan-kawan. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui cara kerjanya sehingga dengan mudah kita bisa memperbaiki ataupun tahu gejala-gejala yang diakibatkan oleh kegagalan fungsi pada sensor TPS ini. Oke, baik kawan-kawan. Kalau kita perhatikan fungsi dari sensor TPS ini secara sederhana sangatlah mudah untuk kita ketahui, yaitu untuk mendeteksi bukaan skep atau throttle valve yang ada pada throttle body kawan-kawan. Throttle body sepeda motor ini yang fungsinya untuk mengatur suplai udara yang masuk ke ruang pembakaran atau ke dalam mesin, sehingga si mesin boleh bekerja sesuai dengan arahan dari ECU kawan-kawan, sesuai dengan kita mengendarai sepeda motor kita. Seperti itu. Itulah teknologi atau cara sederhananya fungsi dari si sensor TPS ini kawan-kawan. Oke, baiklah. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, mari langsung saja kita perhatikan berikut ini. Oke kawan-kawan, cara kerja dari sensor TPS ini adalah sebagai berikut, sangatlah sederhana, yaitu ketika posisi kunci kontak pada posisi on, maka secara otomatis ECU yang sudah aktif akan langsung mengirimkan tegangan 5 volt masuk ke sensor TPS ini. Nah, sensor TPS ini akan mendeteksi bukaan skep atau bukaan throttle valve yang ada pada throttle body kawan-kawan. Kira-kira berapa derajat kita menarik handle gas, maka itu akan dikonfirmasi ke ECU melalui perubahan gerak yang ada pada TPS ini berupa hambatan kawan-kawan, dikembalikan ke ECU sehingga ECU dapat mendeteksi seberapa derajat bukaan throttle valve yang ada pada throttle body, dan ECU akan menyalakan mesin kawan-kawan sesuai dengan suplai udara yang masuk melalui throttle body kawan-kawan. Oke, jadi seperti itulah sederhananya cara kerja dari TPS ini. Jadi sudah kita tahu bahwa fungsinya adalah untuk mendeteksi bukaan throttle valve pada throttle body itu kawan-kawan, sesuai dengan kita menarik handle gas. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan cara-cara pemeriksaan dan analisa ketika ada troubleshooting berikut ini. Oke, baik kawan-kawan. Untuk melakukan analisa ataupun pemeriksaan untuk sensor TPS ini pada saat troubleshooting, maka hal yang harus kita lakukan adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kita harus memastikan dulu hubungan antara setiap kabel dari sensor dengan ECU dipastikan terhubung dengan baik kawan-kawan, seperti berikut ini. Coba kita perhatikan.
Oke kawan-kawan, setelah dipastikan kabel soket antara sensor TPS ini dengan ECM atau ECU terhubung dengan bagus, maka analisa selanjutnya yang harus kita pastikan bagus adalah sensor TPS-nya sendiri. Nah, ketika kita mau melakukan pemeriksaan di sensor TPS ini masih berfungsi dengan bagus atau tidak, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengukur tahanannya kawan-kawan. Jadi tahanannya antara kabel kuning list hitam dan hijau list merah itu sekitar 5 kilo ohm kawan-kawan, dan juga bisa dilakukan pengukuran di antara kabel warna putih list merah dan juga hijau list merah kawan-kawan. Oke, baiklah, kita perhatikan berikut ini. Oke kawan-kawan, dan setelah semua itu dipastikan bagus, bagian terakhir yang terpenting adalah dalam melakukan analisa ataupun troubleshooting pemeriksaan sensor TPS ini adalah kita harus memastikan bahwa pada posisi kunci kontak on, maka ECU harus mengirimkan tegangan sebesar 5 volt ke sensor TPS ini kawan-kawan. Nah, itu bisa kita cek atau kita periksa melalui mengetes kabel warna kuning list hitam dan hijau list merah dengan menggunakan multitester kawan-kawan. Nah, kita cek seperti berikut ini. Kita perhatikan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, baiklah, demikianlah cara kerja dan juga cara pemeriksaan fungsi dan juga troubleshooting yang kita lakukan pada sistem throttle position sensor ini kawan-kawan, atau TPS ini. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus atau yang perlu kita ketahui ketika melakukan pemeriksaan pada sistem TPS. Nah, ketika misalkan semua ini berfungsi dengan baik kawan-kawan di dalam pemeriksaan kita, maka kita bisa langsung dengan yakin bahwa yang rusak itu ada pada ECU yang bermasalah atau kabel yang lain kawan-kawan. Nah, demikianlah cara pemeriksaannya kawan-kawan. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam pekerjaan di bengkel ataupun melakukan perbaikan sepeda motor kalian sendiri. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya serta like video ini kawan, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang seperti ini yang selanjutnya, troubleshooting, pemeriksaan ataupun perbaikan sepeda motor. Terima kasih. Adanya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Salam Adungsen Motor Channel.